Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta izin melepaskan masker, insyaallah dalam jarak aman. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati para sesepuh kita, para orang tua kita di masjid yang kita cintai bersama ini, Masjid Al-Ukhuwah, para ustadz, para jamaah, dan juga para ustadzah, ibu-ibu yang semoga semuanya mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa tentunya para pemuda kita, para remaja kita, anak-anak kita yang merupakan harapan masa depan kita, Masya Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berkumpul di sini alhamdulillah pada tanggal 4 Syawal 1442 Hijriah. Ya. Bertepatan tanggal 16 Mei 2021 Miladiah. Sejak beberapa hari terakhir ini, sejak 10 terakhir Ramadan, kita sudah mulai merasakan adanya gejolak yang terjadi di salah satu epicentrum peradaban dunia, pusat peradaban dunia, yaitu di Madinah Al-Quds, atau di kota Al-Quds yang biasa kita sebut dengan Yerusalem. Subhanallah, Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pergolakan seperti ini, orang istilahkan konflik seperti ini, bagi saya ya, yang lahir tahun 70-an, sejak zaman dunia dalam berita, ya, masih ingat bapak-bapak mungkin, dunia dalam berita, ya, jam 10 malam kita menjadi langganan berita tentang apa yang terjadi di Palestina. Sebentar ada terjadi pengeboman, sebentar terjadi lagi pembantaian di Palestina, di Al-Quds, merebak sampai ke Yordania, sampai di Lebanon, sekitar wilayah negeri Syam yang kita kenal, kita langganan berita terus. Sampai sekarang saya berumur 50 tahun, Pak, mungkin bapak-bapak lebih lagi, ya. Kita terus menjadi langganan peristiwa seperti ini. Mungkin di antara kita ada yang berkata, sampai kapan ini akan berakhir? Iya. Sungguhnya tidak ada yang akan abadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini pasti akan sirna. Dalam konteks keumatan, Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari itu kami pergilirkan di antara manusia.
Kadangkala ada satu umat yang demikian hebat. Kita lihat dalam sejarah bagaimana hebatnya dulu Fir'aun, akhirnya tenggelam di lautan. Bagaimana kayanya Qarun, akhirnya yaitu peti-peti yang dibawa oleh para budak-budaknya Qarun ini bukan emas permatanya, Pak, tapi ya kunci-kunci daripada gudang-gudang perbendaharaan kekayaannya. Subhanallah. Itu sudah diangkat dengan peti. Bagaimana dengan hartanya? Tapi dia dibenamkan oleh Allah di bawah bumi. Demikianlah keponggahan itu, kesombongan itu tidak akan abadi. Sedari kecil kita melihat betapa luar biasanya ini Israel, Pak, ya. Negara kecil, Pak. Negara kecil. Iya. Kalau tidak salah, ya mungkin hampir samalah Tel Aviv itu dengan Makassar kira-kira ya. Ya, kalau Makassar 175 km. Iya. Kalau Al-Quds itu 125 km persegi. Iya. Kota Gaza lebih kecil lagi, Pak. Cuma 45 km persegi. Iya. Subhanallah. Saya tidak akan bicara banyak tentang bagaimana sejarahnya dan lain sebagainya, mungkin hanya sedikit saja. Namun penting juga untuk kita mendapatkan gambaran bagaimana peristiwa ini bisa terjadi. Bapak dan saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi dibacakan oleh Ustadz Rosi surat Al-Isra. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya yaitu Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkati sekelilingnya. Sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah kota-kota di sekeliling Al-Aqsa, ya, yaitu yang masuk dalam wilayah Palestina. Sebagian ulama lain mengatakan negeri-negeri yang ada di sekelilingnya, jadi termasuk negeri-negeri Syam. Dan ini juga didukung oleh banyak hadis-hadis tentang keutamaan negeri Syam. Ya. Cukuplah bagi kita bahwa Masjidil Aqsa ini sekitar 17 bulan dijadikan sebagai kiblat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kemudian setelah hijrah ke Madinah baru turun perintah untuk kiblat diarahkan ke Masjidil Haram. Tapi Al-Quds ini menjadi kiblat sekitar 17 bulan, Pak. Iya, lamanya. Cukup lama, lebih dari setahun. Keutamaan daripada tempat ini luar biasa. Iya. Jika ada yang bertanya sejak kapan Masjidil Aqsa? Bukankah dia didirikan oleh Nabi Sulaiman yang menjadi ikon orang-orang Yahudi dan kemudian mengatakan sebagai Haikal Sulaiman? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat, masjid pertama yang mana ya Rasulullah? Yang ada, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Masjidil Haram. Dan itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Kemudian negeri mana, masjid mana lagi? Kemudian beliau mengatakan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Ya. Dan jarak di antara keduanya adalah sekitar 40 tahun. Jadi sudah ada sejak zaman dahulu kala, sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Nah, Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan berarti Nabi Ibrahim menentukan titik koordinatnya, tapi Allah yang sudah menentukan titik koordinatnya. Ini menjadi tempat suci. Makanya dalam Al-Quran dikatakan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida wa Ismail, ketika Ibrahim itu mengangkat, artinya meninggikan tempat itu yang sudah ada ma'alimnya, sudah ada ya titik koordinatnya. Maka demikian juga dengan Baitul Maqdis, dia sudah disucikan, tempat sudah disucikan sejak zaman nabi-nabi yang terdahulu. Ketika Nabi Lut ya berdakwah dan kaumnya kemudian tetap membangkang, maka Allah selamatkan Nabi Lut alaihissalam dan kemudian pergi ya berhijrah ke negeri yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan barakna, ya, al-ardul mubarakah. Subhanallah. Bapak dan saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, salah seorang
peneliti barat, ya. Saya pernah sempat membaca beberapa puluh tahun yang lalu, namanya Robert Gerardi, ya. Ini membahas secara panjang lebar tentang, ya, intinya adalah tentang tidak berhaknya klaim-klaim orang Yahudi tentang negeri itu. Negeri itu kalau dikatakan dulu bapak kami Ibrahim di situ, dulu bapak kami Daud di situ, dulu bapak kami Sulaiman di situ, ya. Nabi-nabi kami semua ada di situ. Bahkan berdiri kerajaan Baitul Maqdis, ya. Kerajaan Nabi Sulaiman yang kemudian mendirikan dan membangun kembali Masjidil Aqsa. Subhanallah. Ya. Maka kita katakan dan kita jawab dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Anbiya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun." Sungguh kami telah tetapkan dalam kitab Zabur dan dalam kitab Az-Zikr sebelumnya, yang dimaksudkan di sini adalah kitabut Taurah, dalam kitab Zabur dan sebelumnya kitabut Taurah, annal arda, sesungguhnya al-arda atau tanah itu atau negeri itu, sebagian ahli tafsir, ya, mengatakan bahwa yang dimaksud di situ adalah al-ardul muqaddasah, yaitu negeri Al-Quds itu, Yerusalem itu, ya, Palestina secara umum. Kami telah berikan, ya, diwariskan oleh Allah kepada hamba-hambaku yang soleh. Dulu ketika Bani Israel itu merepresentasikan orang beriman, menjadi pengikut para nabi, dia berhak di situ. Tetapi ketika dia sudah menyimpang dari ajaran para nabi, bahkan bapak dan saudara sekalian, bukan sekedar menyimpang, dia bunuh para nabi, Pak, orang Yahudi itu, Bani Israel. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, la tufsidunna fil ardi marratain. Kalian, yaitu Bani Israel, akan membuat kerusakan di atas muka bumi 2 kali. Ya, salah satu tafsirnya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa idza jaa wa'du ulahuma, kerusakan yang pertama ini, ya, adalah ketika mereka membunuh para nabi, dan puncaknya ketika mereka membunuh siapa? Ya, ketika mereka membunuh nabi, termasuk diantaranya Nabi Zakaria. Iya, dia bunuh anaknya Nabi Yahya. Ya. Nabi Zakaria ini dalam beberapa riwayat disebutkan dia adalah najjar, ahli tukang kayu, maka akrab dengan pohon. Ya. Ini cerita waktu masih SD, Pak. Ya, wallahu alam tentang kebenarannya, namanya cerita-cerita Israiliyat. Ketika diburu oleh sang raja Bani Israel ini, kerajaan Bani Israel, ya. Akhirnya dia bilang, minta bersembunyi di pohon. Pohon terbuka, masuk Nabi Zakaria. Ya. Kemudian ternyata dibisiki oleh setan, ada Nabi Zakaria di situ, digergaji itu pohon. Mati Nabi Zakaria. Dan mereka membunuh para nabi. Maka diabadikan dalam Al-Quran. Kalau memang kalian ini katanya umat beriman, kenapa kau bunuh para nabi? Inilah kerusakan yang dibuat oleh mereka. Maka Allah kirim, ya, ba'atsna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadidin fajatu khilalad diyar wa kana wa'dan maf'ula. Salah satu tafsirnya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah dengan datangnya Raja Babylon, namanya Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar inilah yang kemudian menghabisi orang-orang itu. Iya. Jadi negeri ini pernah dikuasai oleh orang Babylon, orang Irak, ya. Pernah dikuasai oleh orang Romawi, ya. Pernah dikuasai oleh orang Persia. Jadi tidak ada yang bisa mengklaim, Pak. Tapi orang aslinya di situ yang disebut dengan orang Palestina. Ya. Maka kita hanya bisa berkata bahwa yang berhak mewarisi negeri itu adalah orang-orang yang salihun. Apa artinya salihun? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu inilah yang menjadi dasar keyakinan kita. Persoalan Palestina bukan sekedar persoalan antar bangsa bagi kita sebagai seorang muslim, tapi dia adalah persoalan akidah. Karena kita berkeyakinan bahwa negeri itu adalah negeri yang merupakan warisan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum yang beriman, yang bertauhid. Iya. Dan alhamdulillah tahun 16 Hijriah, Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu itu datang sendiri menerima kunci-kunci Baitul Maqdis itu dari Patrick,
yang merupakan penguasa Baitul Maqdis, dan itu tidak ditaklukkan dengan perang. Jadi dalam fikih Islam satu negeri itu ya ditaklukkan imma dengan unwah atau dengan paksa dengan perang, atau dengan silm atau dengan damai. Ini dengan damai, sukarela Pak, dia serahkan. Ketika telah melihat kekuatan kaum muslimin, maka dia bilang jangan kita perang, ambil ini negeri. Tahun 16 Hijriah, maka Umar bin Khattab menjadikan negeri itu sebagai negeri wakafnya kaum muslimin semuanya. Iya. Dan itu dipertahankan lebih 4 abad oleh kaum muslimin. Lantas kemudian datanglah orang-orang Nasrani. Subhanallah, menjadi penjajah yang sangat luar biasa, menumpahkan darah. Bahkan dikatakan oleh banyak penulis kitab-kitab sejarah, ya, itu bau amisnya orang yang meninggal sampai berkilo-kilo karena banyaknya. Ya. Selokan-selokan yang ada di Al-Quds penuh dengan darah. Dan ini bukan ahli sejarah Islam yang bilang, orang Barat sendiri mengakui hal itu. Ya. 98 tahun kemudian setelah perjuangan yang sangat luar biasa, ya, ini luar biasa Pak, ya. Makanya saya juga mencoba merenung, ya. Ya. Luar biasa lutfullah subhanahu wa ta'ala. Al-Quds ini direbut pada zaman Khilafah Abbasiyah. Walaupun Khilafah Abbasiyah pada saat itu mengalami kemerosotan, tapi masih ada namanya Khilafah. Direbut Pak, pada zaman masih ada Khilafah, ya. 90 tahun. Siapa yang merebut kembali ini Al-Quds? Apakah Khalifah Abbasi? Ternyata bukan. Kalau kita runut sejarahnya, ini suatu luar biasa. Kaum muslimin ketika direbut ini membawa mushaf, ya, mushaf yang merupakan peninggalan Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga, itu adalah ahlul Quran. Ketika dia sudah menyatukan dan menulis Quran, dia mengirim ilal amsar, ke negeri-negeri, artinya yang pusat-pusat kekuasaan Islam. Ya, ada ke negeri Syam, ada ke negeri Irak, ada ke negeri ya Al-Quds ini, di Baitul Maqdis. Dikirim satu mushaf, dibawalah dan berhasil diselamatkan mushaf peninggalan Utsman bin Affan ini, dibawa kepada Khalifah Abbasi. Iya. Bapak tahu yang membawa ini mau menghadap khalifah, tapi dasar namanya pejabat bilang tidak bisa. Tidak bisa katanya. Kenapa? Tidak sembarang orang menghadap khalifah. Maka apa dia bikin? Apa dia bikin Pak? Ini waktu itu Ramadan, ya. Dia pergi bawa roti dan perbekalannya yang sisa di sudut masjid. Ba'da salat duhur dia buka, kemudian dia makan siang-siang, ya. Langsung ditangkap, ya. Karena dibilang ini buka, ya, tidak puasa, padahal dia kan juga musafir, ya. Dia bilang, akhirnya bilang harus menghadap kepada khalifah, ya. Dia menghadap kepada khalifah. Ketika menghadap pada khalifah, disitulah dia sebutkan Baitul Maqdis sudah direbut, ya. Masjidil Aqsa sudah diambil alih. Dulu belum ada Pak yang namanya apa? Langsung WA, ya. Tapi orang harus jalan untuk menyampaikan berita itu, dan semua yang mau menyampaikan itu kepada khilafah ditahan, dicegat, ya. Dia yang berhasil sampai. Khalifah cuek. Iya. Khalifah bilang, saya tidak berdaya, tidak. Ya, dan beginilah, ya, warisan kecuekan, ya, pemerintah. Ya. Dia bilang saya tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, pada saat itu yang menjadi sebenarnya penguasa de facto adalah Raja Seljuk. Ya. Dia bilang, kau bilang sana sama itu Raja Seljuk. Sampaikan kepada, istilah sultan itu mulai pada saat itu, kepada zaman Seljuk, ya. Jadi dalam sejarah khilafah Abbasiyah itu ada masa keemasan di mana dia masih secara de jure dan de facto. Ini de jure saja, khalifat de jure saja, ya. Yang de factonya itu orang Seljuk, Salajikah, ya, disampaikan. Akhirnya karena berita ini, seorang amir di negeri Syam namanya Amir Mamduh ini kemudian mulai melakukan perjuangan, ya. Tapi akhirnya dia dibunuh oleh asasin, ya, asasinia. Jadi kalau kita ada istilah asasin itu Pak, itu asasin, ya, itu dari bahasa Arab sebenarnya, kelompok dari firqah
Ismailiyah Syiah, ya, yang berkolaborasi dengan siapapun yang membayar dia, ya. Jadi ada satu kelompok semacam apa ya, gangster, pembunuh bayaran, namanya asasin. Jadi istilah asasin itu dari situ, dibunuh Amir Mamduh, ya. Tapi ada prajuritnya Amir Mamduh namanya Ahmad, yang kemudian menjadi, ya, amir juga di satu tempat, ya, dan kemudian terkenal dengan nama Imaduddin, bergelar Imaduddin. Inilah yang namanya kemudian menjadi Imaduddin Zanki, ya, Ahmad Imaduddin Zanki. Dia mulai perjuangannya, Pak, ya, dia mulai perjuangannya dan merasa terusik dengan keberadaan Baitul Maqdis yang ada di dalam kekuasaan orang-orang Nasrani, dan mulai perang, ya. Tapi dia berpikir secara strategis, tidak mungkin saya kerja sendiri, ya, saya harus bekerja sama dengan negeri-negeri Islam. Tapi negeri-negeri Islam sekitar ini tidak mau diajak kerja sama kecuali ditaklukkan dulu. Dia bilang, kalau begitu saya taklukkan dulu mereka, ya. Akhirnya kerajaannya menjadi besar, keamiran Az-Zinkiyah ini menjadi besar, ya. Dan lagi-lagi terjadi pembunuhan, ya, dibunuh lagi oleh pembunuh bayaran Ahmad Imaduddin Zanki rahimahullah, ya. Orang Nasrani bilang aman, ya, tidak ada nih pengacau. Mereka lupa ada anaknya Pale, namanya Mahmud, ya. Mahmud ini, ya, telah mewarisi semangat bapaknya untuk membebaskan Al-Aqsa. Maka dia bergelar Nuruddin, Mahmud Nuruddin Az-Zanki, ya. Beliau ini ketika sudah diangkat jadi amir menggantikan bapaknya, dikenal sebagai amir yang sudah tidak pernah bisa ketawa, ya. Satu ketika datang berita bahwa ada seorang perempuan Palestina di Al-Quds yang dilecehkan. Sejak itu dia tidak pernah ketawa lagi, tidak pernah ketawa, Pak, ya. Orang bilang, kenapa? Jadi datanglah para ahli hadis, ya, pujangga-pujangga bikin syair, bikin apa, ya, untuk apa? Membuat dia gembira, tapi dia tersenyum pun susah, ya. Dia bilang, saya tidak bisa tersenyum sebelum saya bebaskan Masjidil Aqsa, iya. Nah, ternyata, ya, ini pengaturannya Allah Subhanahu Wa Taala. Di negeri yang lain, ya, di negeri yang lain, di Tikrit, ya, ada seorang amir juga namanya Ayub yang bergelar Najmuddin. Tidak mau kawin, Pak, ya, tidak mau kawin ini. Kenapa dia bilang? Dia hanya mau menikahi perempuan yang bisa melahirkan darinya seorang anak yang menjadi pembebas Masjidil Aqsa, iya. Dia bilang, siapa kau mau kawini, ya? Kau mau kawini anak raja pun kau orang hebat, gubernur hebat, amir yang hebat. Dia bilang, uridu imra'atan ta'khudhu biyadayya ilal jannah wa tunjibu li farisan yaqudul muslimina li tahriril aqsa. Saya hanya mau perempuan yang bisa mengambil tanganku, membawaku ke surga, dan melahirkan untukku seorang panglima yang akan memimpin kaum muslimin membebaskan Masjidil Aqsa. Iya. Panjang ceritanya, akhirnya dia menikah. Kisahnya juga sangat luar biasa. Ternyata ada perempuan yang tidak mau menikah. Ketika ditanya, kau cuma mau menikah dengan siapa? Banyaknya orang lamar kok. Dia bilang, uridu rajulan, ya, ya'khudhu biyadayya ilal jannah. Saya hanya mau seorang laki-laki yang mengambil kedua tanganku membawaku ke surga, dan aku lahirkan untuknya farisan yaqudul muslimina li tahriril aqsa. Seorang panglima, aku lahirkan untuknya seorang panglima yang akan membawa kaum muslimin membebaskan Masjidil Aqsa. Ketemu, ya, luar biasa dengan pengaturan Allah Subhanahu Wa Taala. Lahirlah anaknya namanya Yusuf, ya. Yusuf kemudian nanti bergelar Salahuddin. Terjadi intrik politik, Pak, di negeri itu, membuat keluarga ini akhirnya hijrah, ya, hijrah dan ditampung di istana kerajaan atau keamiran Az-Zinkiyah oleh Najmuddin, siapa, Nuruddin Az-Zanki. Belajarlah di sini Salahuddin, ya, bagaimana kemudian mewarisi ideologi, ya, pembebasan Al-Aqsa ini. 98 tahun, Pak.
Ini Mahmud Nuruddin Az-Zanki akhirnya meninggal dan dia bergelar apa Pak? Asy-Syahid. Bergelar Asy-Syahid. Walaupun dia tidak meninggal di medan peperangan. Iya, dia meninggal karena sakit. Tetapi cita-citanya membuat orang-orang semua sudah menggelarinya sebagai Asy-Syahid. Luar biasa. Nah, luar biasanya ini Mahmud Nuruddin Az-Zanki, ahli strategi. Dia bilang kita tidak bisa taklukkan ini Al-Aqsa kecuali dua negeri penyanggahnya ini kita taklukkan. Apakah itu? Tiga negeri penyanggah ini harus kita taklukkan terlebih dahulu. Pusat negeri Syam, Damaskus, Yaman, dan Mesir. Iya. Damaskus berhasil ditaklukkan dengan dinamikanya yang sangat luar biasa. Negeri Yaman juga seperti itu, dia sendiri yang memimpin pasukan. Mesir, wah. Mesir saat itu dikuasai oleh kerajaan Syiah, namanya khilafah atau khilafah juga. Dia bilang khilafah juga, tapi khilafah Fatimiyah. Tetapi Al-Imam Suyuti dalam Tarikhul Khulafa tidak mau menyebutnya Fatimiyah. Dia menyebutnya Al-Ubaidiyah karena nasab mereka itu sebenarnya palsu, tidak sampai kepada Fatimah. Ya, mereka merusak, memalsukan nasab seakan-akan dia keturunan Fatimah, padahal sebenarnya bukan. Inilah cikal bakal pemikiran ya yang tadi kita sebutkan. Ya. Luar biasa. Apa yang dilakukan? Strateginya, Pak. Ya. Makanya di sini penting sekali namanya kesabaran. Ya. Kesabaran luar biasa. Ditunggu oleh Nuruddin Az-Zanki ini. Kapan bisa masuk ke Mesir? Ada peluang. Ketika saat itu, ya, perdana menterinya memberontak. Perdana menterinya ini memberontak, Pak. Akhirnya minta bantuan ini rajanya ke Nuruddin. Ya, Nuruddin kirim pasukan dipimpin oleh Asaduddin Syirkuh, pamannya Salahuddin. Diikutkanlah Salahuddin di situ. Bantu itu kerajaan Syiah. Bayangkan, Pak. Kalau kita berpikir ini, masa orang Syiah dibantu? Iya, untuk menaklukkan pemberontak di situ. Nah, tapi mereka penuh dengan strategi. Singkat cerita, pemberontakan berhasil dipadamkan. Ya, dengan alasan bahwa kami masih mau membantu kerajaan Anda, negeri Anda supaya aman, kami tidak pulang. Iya. Maka tinggallah di situ. Oh, terima kasih. Ya. Pada saat itu sudah tua Tommy ini, ya, khalifah. Dia bilang, Salahuddin, kita tungguin saja matinya ini, ya. Sambil memperkuat. Al-Azhar pada saat itu, Al-Azhar ini didirikan oleh penguasa Syiah sebenarnya. Namanya Jauhar Al-Sikili. Iya. Nah, tapi dengan penuh taktik yang sangat luar biasa, biidznillah tabaraka wa taala, ya, dijadikanlah proyek, ya, sunnanisasi, ya, di Mesir yang pada saat itu dikuasai oleh Syiah. Sebenarnya rakyat Mesir Sunni, ya, tapi penguasanya Syiah, ya, dan memaksakan, ya, seperti itu. Tetapi dengan kebijaksanaan daripada Salahuddin tidak melakukan aksi militer, tetapi melakukan aksi politik yang sangat luar biasa dan sosial. Ya, dia sebar ulama-ulama sunnah. Bahkan dia sendiri disebutkan dalam riwayat, ya, pergi sendiri bertalaki kepada seorang ulama besar yang ada di Mesir pada saat itu, namanya Al-Hafidh Abu Thahir As-Silafi. Ya, ini penulis kitab Al-Masyikhatul Baghdadiyah. Ya, saya dapatkan manuskripnya dari Spanyol. Ya, luar biasa sekali, ahli hadis. Ya, beliau ini menjadi salah satu gurunya atau paling tidak tempat pengajiannya Salahuddin. Disemarakkan pengajian-pengajian begini di sekitar Mesir, terutama di Kairo. Ditunggu saja, ya. Begitu meninggal ini khalifah apa? Syiah ini, ya, tanpa perang, tanpa pertumpahan darah, naik khutbah, ya, Salahuddin, dan kemudian mengumumkan telah berakhirnya rezim Syiah dan telah berdirinya satu negara baru yang disebut dengan, ya, Al-Imarah Al-Ayyubiyah. Ya, Al-Imarah Al-Ayyubiyah. Maka kemudian Mesir berhasil dikuasai. Mesir sudah dikuasai, Damaskus dikuasai, Yaman dikuasai, ya. Daerah penyangga ini sudah berhasil dikuasai. Bergeraklah Salahuddin dan perungan yang sangat luar biasa namanya Ma'rakatul Hittin, ya. Sampai dikenang itu satu nasyid, Pak, ya. Saya dari remaja itu hafal-hafal ini dari para ustadz kita. Begini bunyinya, Pak.
ihi salahaddin hami himal hamin ismuka fakhrun dauman ala madassinin. Ya. Artinya, wahai Salahuddin, namamu itu akan terkenang sepanjang masa. Ya. Salahuddin ini, kalau kita lihat tadi prosesnya Pak ya, dari seorang ulama yang mengorbankan nyawa untuk menyampaikan mushaf itu, mungkin dipikir apa artinya itu, ya. Tapi dia korbankan, ya, semua dengan penuh pertaruhan, sampai kemudian Amir Mamdu, Ahmad Imaduddin Zinki, Mahmud Nuruddin Az-Zinki, Asaduddin Syirku, ya, sampai kepada Salahuddin, kita cuma kenal Salahuddin. Tapi Salahuddin ini lahir dari perjuangan panjang, lebih 90 tahun tidak berkumandang azan di Masjidil Aqsa. Tidak berkumandang azan di Masjidil Aqsa, Pak. Sampai kemudian ketika Salahuddin berhasil merebutnya, ya, berkhutbahlah khatib yang diperintahkan olehnya, faquti adabirul ladina kafaru walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan penuh air mata digosok itu Masjidil Aqsa, ya. Mimbar yang sudah dibuat oleh Nuruddin Az-Zinki yang dia persiapkan untuk dipakai di Masjidil Aqsa, subhanallah, itu kemudian diambil kembali, dibawa oleh Salahuddin, ya, ke Masjidil Aqsa, dan itu yang dipakai sampai kemudian mimbar itu terbakar, ya. Dan kemudian beberapa puluh tahun yang lalu diganti, dan Bapak tahu mimbar yang dipakai di Masjidil Aqsa dari mana, Pak? Replika daripada mimbarnya Nuruddin Az-Zinki itu dibuat dari siapa, Pak? Orang Indonesia, pengrajin dari Jepara, ya. Dikirim ke sana, Pak, untuk membuat yang seperti sama dengan itu, dan bisa, masya Allah. Hari ini Al-Aqsa kembali diserang, ya. Dan jauh sebelum itu, ya, Khilafah Utsmaniyah berusaha mempertahankan, karena inginnya orang-orang Yahudi ini, ya, tapi sebenarnya bukan Yahudi, ya, yang bermotif keagamaan, Yahudi sekuler. Theodor Herzl itu Yahudi sekuler, panjang ceritanya, Pak, ya. Karena Sultan Abdul Hamid kedua ini tidak mau menyerahkan itu Al-Aqsa yang berada di wilayah kekuasaan Khilafah Utsmaniyah, maka mereka kemudian mengatakan, kalau begitu kita harus turunkan ini khalifah ini, dia penghalang besar untuk kita mengambil dan merebut Al-Aqsa, merebut ini tanah kita ini, katanya orang-orang Yahudi itu. Maka dibuatlah konspirasi demikian rupa, dan berdirilah, ya, Republik Turki yang dipelopori oleh Kemal Atatürk. Saya tidak mau mengatakan Ataturk, ya, Mustafa Kemal, yang sebenarnya adalah perpanjangan tangan daripada Zionis, ya. Kemudian hilanglah negeri khilafah itu, berganti dengan Turki, ya. Apakah kemudian, mohon maaf, ya, kita harus menunggu khilafah kembali atau menunggu Salahuddin kembali, ya? Saya merenung kemarin itu, subhanallah, ini takdirnya Allah. Kalau Allah mau, ya, Al-Quds direbut pada saat masih ada khilafah Abbasiyah. Yang rebut bukan khalifah, ya, tapi hanya seorang amir yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Semuanya bisa kalau Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Al-Quds ini, ya, dengan perjuangan pada masa modern, ya, sejak abad 20, sejak mulai pendudukan Inggris, 28 tahun pendudukan Inggris, kemudian 1947 berdiri negara laknat ini yang mengambil nama-nama yang baik, Pak. Namanya itu Israel, itu namanya Nabi Yakub, Pak. Israel itu artinya Abdullah. Israel, ya, artinya Abdullah. Itu nama lainnya Nabi Yakub, ya. Makanya surat apalagi namanya Al-Isra itu disebut juga surat Bani Israel. Iya. Bani Israel itu anak-anaknya Nabi Yakub. Nama baik diambil, Pak, ya. Tapi nama tidak bisa membersihkan hakikat sesuatu. Iya. Kata para ulama kita, al-ibratu bil haqa'iq wal ma'ani, la bil alfadhi wal mabani. Walaupun kita namanya si fulan, walaupun orang namanya, mohon maaf, ya, Abdullah, tetapi dia berbuat kezaliman, dia namanya juga orang zalim. Iya, subhanallah. Biar namanya Israel, apa boleh buat. Kita agak berat juga, ya, untuk Allahumma al'an Israel, laknatlah Israel, nama Nabi ini, ya. Tapi bukan Israel Yakub kita maksud, negara ini yang mengambil nama itu, substansinya, ya, subhanallah, ya. Berdiri, perlawanan tiada henti, ya.
mulailah ya seorang yang bernama Izzuddin Al-Qassam yang diambil namanya oleh Hamas ya menjadi batalion Izzuddin Al-Qassam, berperang mempertahankan Al-Aqsa. Datang kaum muslimin dari berbagai penjuru negeri Arab pada saat itu, dari Mesir, dari mana, tapi ya belum berhasil. Ya. Dan subhanallah, Bapak dan saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekitar tahun 60-an, 70-an ya, 70-an, ada seorang cacat, Pak. Iya, namanya Ahmad Yasin. Iya. Dia berpikir, ini kita berjuang membebaskan Al-Aqsa, Palestina dalam penjajahan hanya dengan ikon nasionalis. Iya. Tapi apa sebenarnya inti spirit daripada perjuangan membebaskan Al-Aqsa ini? Kalau tidak dikembalikan kepada spiritnya, kita akan selalu kalah. Maka beliau kemudian menyadari bahwa inti spirit daripada kemerdekaan Al-Aqsa ini adalah Al-Quran, adalah agama. Maka mulailah dia mendidik, bukan mengajar melatih tembak, Pak, bukan beli senjata dulu, iya. Tapi dia membuat halaqah tahfidzil Quran. Iya. Dia didik anak-anak. Di antara anak didiknya ada namanya Rantisi, ya. Di antara anak didiknya ada namanya Ismail, ya, ada Ismail di sini, ya. Nah, namanya Ismail Hania, ya. Ada si fulan, ya. Sepertilah kalau kita lihat di sini ada halaqah-halaqahnya Ustadz Fahmi, ya, ajar Quran, ada kelompok ukhuwah mengaji, ya, mengaji, ya. Tapi kelompok ini akhirnya membesar. Lebih banyak orang suka mengaji. Dulu jangan kita bayangkan bahwa saudara-saudara kita itu sudah demikian alimnya, ya. Terjadi ya westernisasi dalam pemikiran mereka seperti negeri-negeri Islam yang lain. Ketika Israel sudah berdiri terjadi westernisasi, sekularisasi pemikiran. Masjid-masjid kosong, Pak. Ya, di Gaza, ya, di sekitar Al-Quds bahkan. Ya, orang berislam secara tradisi saja. Tapi Syekh Ahmad Yasin ini mulai berjuang, ya, di pertengahan 70-an. Tahun 90-an, ya, beliau mendeklarasikan berdirinya Harakah Muqawamah Al-Islamiyah atau disingkat dengan Hamas, ya. Mengembalikan jalur perjuangan kepada relnya yang benar, ya. Barulah pada saat itu Israel ini menjadi tercengang, luar biasa. Barulah muncul apa yang namanya intifadah, berjuang melempar dengan batu, ya. Karena anak-anak ini lahir dari rahim perjuangan, subhanallah. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai kebaikan, Pak, ya. Sini saya bawa oleh-oleh, Pak, ya, oleh-oleh. Ini surat, Pak, ya, tahun 2010 saya bersama Dr. Faisal mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke kota Gaza, ya. Pada saat Gaza masih dalam perang dengan Israel, dengan pengaturan Allah Subhanahu wa taala dan kelembutan takdirnya, akhirnya kami berhasil masuk kota Gaza, ya. Dan sempat bertemu dengan wali kota Bait Lahia, sempat bertemu dengan ketua parlemen Palestina pada saat itu yang berpusat di kota Gaza yang sudah dihancurkan oleh bombardir Israel. Alhamdulillah sempat dijamu oleh Syekh Ismail Hania dan diantar dengan Syekh Al-Misri namanya, ya, di mana rumahnya Syekh Ismail Hania. Ternyata rumahnya hanya salah satu rumah di antara rumah pemukiman, ya. Tapi anaknya kalau tidak salah waktu itu sudah 10, ya, sekarang 13, ya, anaknya semua hafal Quran. Dan Perdana Menterinya juga hafal Quran, Pak. Dan salah satu imam favorit, ya, di Gaza kalau Ramadan, di mana beliau pergi orang pergi ikut salat di situ. Suaranya bagus, ya, Perdana Menteri, Pak. Nah, Bapak dan saudara sekalian, ada seorang akhwat, Pak, saya sudah tidak tahu apakah beliau masih hidup atau tidak, menitip surat, terutama untuk ibu-ibu ini, ya, untuk ibu-ibu, ya. Insya Allah saya sharing nanti di grup, ya, selengkapnya surat ini. Tapi intinya beliau bilang begini, ya, dari negeri Ribat, Palestina, kami membisikkan kepada saudari-saudari kami dan saudara-saudara kami di Indonesia
dan seluruh negeri-negeri kaum muslimin. Ya. Inti daripada kekuatan itu sebenarnya adalah Al-Quran. Ya. Kalau kau ingin lihat kebaikan dirimu, ajukan dirimu kepada Al-Quran, sebagaimana kata seorang sahabat, ya, Abdullah bin Mas'ud, kata beliau, kalau kau mau lihat bagaimana kebaikanmu, ajukan dirimu kepada Quran. Ya. Kalau kau dapatkan dirimu itu senang dengan Quran, gembira dengan Quran, selalu mau membaca Quran, maka ketahuilah dirimu itu sedang berada dalam kebaikan. Ya. Dan Allah sedang sayang kepadamu. Ya. Tapi kalau kau dapatkan dirimu tidak senang dengan Quran, mau menjauh dengan Quran, malas dengan Quran, ketahuilah pada saat itu Allah sedang tidak senang juga kepada kamu. Iya. Maka inilah yang menjadi spirit kami, katanya. Sehingga setiap tahun Gaza terutama itu melahirkan ribuan penghafal Quran. Ibu-ibu di sana, ya, ibu-ibu di sana sudah menghafal Quran. Ya, berbedalah kota Gaza ini memang pusat tarbiyah Islam, dakwah Islam yang sangat luar biasa. Tidak lagi sekedar sampai di juz mana tadarrus tak, tapi sudah bersaling bertanya, sudah di juz mana hafalan tak. Iya. Dan bukan lagi sekedar hafalan tak, tetapi sudah meningkat lagi, ya, levelnya, Pak, dengan bertanya, qiraat apa yang kita sudah hafal? Ya, kita kenal ada 10 qiraat mutawatirah, ya. Di antara 10 qiraat itu ada 2 perawinya. Ya, subhanallah. Ada salah seorang senior kami, ya, di Madinah, namanya Syekh Abdul Rahman Al-Jumal, ahli Palestina, ahli asli Gaza. Beliau ini pulang dan kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Sudan dan S3 di Yordan kalau tidak salah. Pulang doktor, dia pulang ke Gaza, pulang ke negerinya, dan dia dirikan namanya Darul Quran was Sunnah. Ya, subhanallah, halaqah Quran. Dia bilang, inilah, ya, kekuatan kita. Inilah kekuatan kita yang hakiki. Ya. Kalau orang barat mengatakan the man behind the gun, ya, maka mereka persiapkan man-nya dulu ini, orangnya dulu yang siap untuk mati dan cinta dengan syahid. Sebagaimana orang-orang penyerang-penyerang zalim itu cinta kepada kehidupan dan takut kepada kematian. Maka inilah mereka, Bapak dan saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana dengan kita? Ya. Subhanallah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, barakna haulahu. Ya, kami berkati sekelilingnya. Sebagian ulama mengatakan al-barakah bukan hanya, ya, terpencar dalam artian tempat, tetapi secara maknawiyah, yaitu orang-orang yang selalu berpikir tentang Al-Aqsa. Bagaimana membebaskan Masjidil Aqsa? Bagaimana diberkahinya ini Amir Mamduh? Bagaimana diberkahinya ini Ahmad Imaduddin Zanki, Mahmud Nuruddin Az-Zanki, Asaduddin Syirku, ya, Salahuddin Al-Ayyubi, dan semua orang-orang yang terlibat di situ. Ya. Bahkan subhanallah, Bapak dan saudara sekalian, saya waktu remaja, ya, waktu SMP, SMA, ya, agak sedikit jengkel kepada Imam Al-Ghazali. Iya. Karena tercatat dalam sejarah Imam Al-Ghazali cuma datang, pergi duduk-duduk di Masjidil Aqsa pada saat dikuasai oleh kaum Nasrani. Dan saya bilang, waktu itu masih kurang ilmu. Kenapa ini Imam Al-Ghazali tidak mobilisasi kekuatan? Ya, mobilisasi kekuatan lawan itu penjajah Nasrani. Nanti kemudian kita belajar, subhanallah, inilah hikmah seorang ulama. Al-Ghazali, ya, menulis banyak kitabnya, yang paling terkenal Ihya Ulumuddin, dan mendidik beberapa murid-murid. Ternyata dalam penelusuran sejarah, ya, ada ahli tentang masalah Palestina ini namanya Dr. Ra'fat Al-Misri, ya. Dalam salah satu ceramah beliau menjelaskan tentang sejarah peran ulama dalam pembebasan Al-Aqsa zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi begitulah para ulama ini, tidak mau terlalu nampak, Pak. Tidak mau terlalu muncul. Mereka orang-orang zuhud, orang-orang wara, ya, hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika penelusuran para ahli ini mendapatkan bahwa tokoh-tokoh ini yang tadi kita sebutkan, ya, mulai dari Amir Mamduh, mulai dari ada di belakang mereka orang-orang
yang ibarat singa-singa yang menyembunyikan kukunya. Mereka lah tokoh-tokoh spiritual, para ulama yang membimbing para panglima-panglima ini, mengajar mereka. Dan mereka itu adalah, kalau dilihat silsilahnya ternyata adalah ya, silsilah keilmuannya, sanad keilmuannya sampai kepada Imam Al-Ghazali. Subhanallah, ya. Peran ulama sangat luar biasa. Tapi begitulah para ulama. Subhanallah. Diriwayatkan Al-Hafidh Abu Thahir As-Silafi, ini ulama di Mesir, di Kairo ini, yang duduk di situ Salahuddin Al-Ayyubi. Duduk begini Salahuddin, Pak, karena dia kan panglima, ya. Ini pembesar negeri ini, duduk di situ. Datang anak buahnya, ini sedang pengajian. Dia mungkin ada keperluan penting, anak buahnya bilang bla 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 bla, dia menoleh sedikit, kemudian kasih instruksi begini. Ditegur oleh As-Silafi. Diam. Kalau kau mau sibuk bicara di luar. Iya. Bayangkan, Pak, pembesar ini, penguasa negeri dikasih begitu. Bagaimana peran para ulama? Inilah yang kemudian menginspirasi. Iya. Tapi begitulah para ulama ini senantiasa, ya, orang-orang yang ya di balik layar. Ya. Peran mereka mungkin tidak terlalu nampak kecuali 1-2 orang. Tapi secara akumulatif, secara akselerasi, mereka ini kemudian menjadi satu kekuatan yang sangat luar biasa. Makanya hari ini ketika kita melihat perjuangan roket-roket itu, ribuan roket dari Gaza, ya, bisa lahir itu roket bagaimana, Pak? Karena ada semangat. Semangat itu lahir dari mana? Ketika ada spiritnya dari mana? Datang dari para ulama yang mengajarkan mereka Al-Quran, kembali kepada Al-Quran. Spiritnya kembali kepada Al-Quran. Ya. Pada masa pandemi saja, subhanallah, 1 tahun ini saya diberikan takrir, ya, atau laporan, subhanallah, ya, yang mengikuti program online daripada baru satu yayasan ini, termasuk yang paling besar di Gaza, seluruh dunia mengikuti program pembelajaran Quran dengan berbagai variasinya, 80.000 orang, ya, 80.000 orang mustafid, lahir, ya, penghafal Quran selama 1 tahun. Dari satu yayasan saja ini, ya, dari satu yayasan saja ini lebih 1.000 orang, ya, sekitar 250 orang berhasil mendapatkan sanad Quran, ya, subhanallah, dalam keadaan pandemi. Dan mereka bergerak dengan sistem online ini jauh sebelum adanya pandemi. Ya. Palestina ini negara Arab, ya, yang paling banyak persentase doktornya, padahal dia sedang diperangi. Iya, ini sedang diperangi, tapi dilihat persentase dokternya, bukan jumlahnya. Persentase dokter yang ada di negeri itu paling banyak di negeri Arab, mungkin negeri Islam juga. Mereka terus belajar. Kalau pergi ditugaskan, ada yang ditugaskan ke Malaysia, ke Indonesia, kemana, mereka selalu cari di mana ada, ya, bisa lanjut S2 di sini, bisa lanjut S3. Mereka tetap belajar, terus belajar. Karena ini perlu ilmu, Pak. Tidak ujuk-ujuk datang begitu. Ya, kata Dr. Ragib As-Sirjani, bukan zaman Abraha. Ya, dulu Abraha itu menyerang Makkah, kemudian Abdul Muttalib, kakek Rasulullah SAW, mengatakan, saya cuma mau minta kambing-kambingku. Dia bilang, kau enggak minta saya tinggalkan itu Ka'bah, tidak serang Ka'bah. Enggak. Laha Rabbun yahmi. Kalau itu Ka'bah ada Tuhan yang lindungi, Tuhannya yang lindungi dia. Datang dikirim burung ababil. Ya, kita jangan menunggu burung ababil. Ya, jangan lagi tunggu, kata Dr. Ragib As-Sirjani, jangan tunggu burung ababil. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Tentu semua ini menginspirasi kita bahwa kekuatan yang paling hakiki adalah kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Berada di dalam rukuk-rukuk sujud kita, ada di dalam azannya Pak Mul, ya, ada dalam azannya Pak Umar, ya, Pak Agus, di situ kekuatan itu, ya. Ada dalam tilawahnya Ustadz Takdir, ya. Ada dalam kunut panjangnya Ustadz Rozi, ya. Ada di dalam alif bataknya bapak-bapak kita yang belajar qiraati, ya. Ada di dalam halaqah-halaqah tarbiyahnya ibu-ibu, ya. Ada di alun-alun, Pak, kekuatan kita ketika bersilaturahim. Itulah kekuatan kita yang harus kita rawat. Ya, ketika semuanya terinspirasi daripada Al-Quran, itu yang pertama. Karena kita adalah bagian yang tidak terpisahkan dari mereka. Kemudian kalau ada pertanyaan terus, apa peran kita? Apa yang kita bisa lakukan? Subhanallah. Kemarin saya konsultasi dengan 2 coach, ya.
Satu Coach Samril, Pak Samril, dan ada satu ibu-ibu namanya Coach, kami panggil biasa Coach Oci, ya, Ibu Fauzia. Ya. Saya bilang tolong beri pencerahan kepada saya, Bapak, Ibu, tentang ya three cycles, ya, 3 lingkaran pikiran, perasaan, dan tindakan manusia. Maka saya mendapatkan masukan dari kedua orang ini dan yang lain-lainnya, bahwa manusia itu dalam berpikir, berkata, dan bertindak ada 3 lingkaran. Yang pertama disebut the cycle of concern. Dalam bahasa Arabnya disebut dairatul ihtimam, yang senang, tertarik. Dan katanya 80% pembicaraan orang hanya sekitar di situ, apa yang disenangi. Apa yang dipikirkan adalah apa yang dia senangi, yang dia tertarik. Ya, nah, kita bicara tentang, mohon maaf, ya, bapak bicaranya banyak tentang poligami kan? Ya, tidak ada yang kerja. Ya, kecuali orang-orang pilihan. Concern, senang di situ, ya, senang di situ berbicara tentang ini. Mau begitu, ya. Tapi dia tidak punya lingkaran kedua. Ini tolong dikoreksi Pak, ya, para coach, ya. The cycle of influence, dairatul ta'thir, lingkaran pengaruh. Ya, ini naik lagi. Ya, berbicara tentang sesuatu yang dia bisa pengaruhi di situ. Ya. Mungkin lingkaran pengaruh itu kita punya tetangga, keluarga, kita tidak kuasai, tapi kita bisa memberi masukan, kita bisa beri influence, ya, pengaruh. Kemudian yang ketiga disebut dengan the cycle of control, dairatul tahakkum, wilayah yang kita bisa kuasai. Dan sayangnya kebanyakan orang pemikiran, pembicaraan, dan kemudian tindakannya, ya, sangat minimal di wilayah itu yang sebenarnya dia bisa. Ya. Subhanallah. Dan saya, ini ada ceramah menarik dari Syekh Yasir Ad-Dawsari, Imam Masjidil Haram. Ya. Beliau menyebut satu hadis bahwa Rasulullah SAW pernah berkata begini, satajiduna min ba'di atau satakunu min ba'di atharatan, akan ada nanti setelahku atharah. Apa itu atharah? Artinya ghalabatud dunya alal akhirah. Orang lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Ya, artinya orang sudah hubud dunia, ya. Wa umuran tungkirunaha, dan perkara-perkara yang kalian tidak senangi, artinya kalian ingkari karena itu perkara yang tidak baik. Apa pertanyaan sahabat? Para sahabat ini tidak bertanya, kapan itu Rasulullah? Bagaimana itu anunya? Bagaimana ceritanya? Ya. Apa itu? Para sahabat ini bertanya fikih pertanyaan. Dia memiliki fikih pertanyaan, fikih bertanya. Ya, logika pertanyaan yang sangat luar biasa. Karena dia selalu berpikir, para sahabat ini, pada the cycle of control itu. Apa pertanyaannya? Dia bilang, ya Rasulullah, mada ta'muruna? Ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kami kalau kami sudah dapatkan kejadian seperti itu? Maka Rasulullah mengatakan, addu ma alaikum was'alullaha ma lakum. Lakukan apa yang menjadi kewajibanmu dan mintalah kepada Allah apa yang memang kau berhak untuk kau dapatkan. Iya, lakukan apa yang kau bisa. Melihat seperti ini, kejadian seperti ini, Bapak dan Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berpikir pada lingkaran apa yang bisa kita lakukan. Yang kita bisa lakukan, bikin ceramah, ya, lakukan tafqif, ya, edukasi terhadap umat tentang masalah Palestina. Kami mencoba dalam beberapa acara, Pak, masalah yang paling sederhana saja tentang Palestina, yaitu pertanyaan yang mana yang dimaksud Masjidil Haram. Ya, afwan, Masjidil Aqsa. Yang mana yang dimaksud Masjidil Aqsa? Kita kasih lihat gambar. Hampir di atas 70% menyebut itu masjid yang di tengah. Itu kubah emas, kubatus sakhra itu, ya. Ya, itulah yang dimaksud. Mana yang dimaksud Masjidil Aqsa? Padahal yang dimaksud Masjidil Aqsa secara syar'i, ya, ketika dikatakan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, adalah semua yang ada di dalam sur, di dalam pagar itu.
Ya, itulah wilayah Masjidil Aqsa yang kalau kita salat di dalamnya, walaupun di bawah pohon-pohonnya, kita dapat pahala minimal 250 kali sampai 500 kali. Dalam satu riwayat 1000 kali. Iya, dapat itu Pak. Banyak umat kita kalau di Kayu Agung, di Ukhuwah, insya Allah semuanya adalah para aktivis keumatan. Iya, banyak belajar. Kita istilahnya educated society. Iya, orang terpelajar. Kita belajar. Tapi jangan dipandang remeh Pak, masalah tafkif ini. Ya, agar kita ini berpikir tentang Palestina, berpikir tentang Al-Aqsa, tidak istilahnya parsial. Kita berpikir, ya, tidak hanya sekedar kita bicara tentang Palestina hanya ketika Masjidil Aqsa diserang. Ya, tahun depan masih mungkin diserang lagi Pak. Apakah nanti kita tunggu diserang lagi baru kita bicara lagi? Ya, baru kita berbuat lagi. Berpikir dan berbuatlah seperti orang-orang terdahulu berpikir. Mereka berpikir secara strategis. Ya, mencoba melakukan apa yang mereka bisa. Ya, kita harus galang kekuatan. Kita punya sekarang apa yang paling bisa kita lakukan? Berdoa. Iya, berdoa Pak. Jangan berhenti berdoa. Jangan pandang enteng yang namanya doa ini Pak. Ya, jangan pandang enteng yang namanya doa, dan ajar anak-anak kita untuk berdoa. Doakan Masjidil Aqsa. Kemudian, ya, kita bisa berinfak. Tahukah Bapak, di Amerika, di Eropa, orang-orang Yahudi ini, ya, sebagian orang-orang Yahudi, mungkin tidak semua, tetapi yang mutadayyinin, ya, dari orang Yahudi, di setiap rumah mereka ada celengan yang merupakan miniatur daripada Haikal Sulaiman. Miniatur dari Haikal Sulaiman. Setiap pagi semua anggota keluarga ini kumpul, kemudian melakukan ritual agama mereka, bla 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 bla. Kemudian di akhir ritual itu mereka mengatakan, sekarang semua keluarkan apa yang harta terbaiknya yang mau diberikan kepada Haikal Solomon, kuil Solomon kita. Ya. Anaknya keluarkan recehan, bapaknya keluarkan recehan, pembantunya keluarkan recehan, kemudian mereka masukkan di situ. Every day, setiap hari. Anak-anaknya, sekarang tentara-tentara yang demikian brutal menyerang kaum muslimin itu adalah anak-anak yang sejak puluhan tahun yang lalu terdidik dengan ideologi itu, ideologi kekerasan, ideologi kezaliman. Bahwa kita berhak untuk zalim, kita berhak untuk membunuh, kita berhak untuk menyerang karena kita mau mendirikan sesuatu yang suci. Iya. Nah, pertanyaan bagi saya, bagi kita semua, apa yang kita sajikan untuk anak-anak kita? Iya, pendidikan apa yang kita sajikan? Naruto? Ya, atau Salahuddin? Ya. Nah, tanya anak-anak kita, siapa namanya Salahuddin? Ya, siapa Salahuddin? Ya, nah itu avatar kah? Ya, nah, itu avatar kan penguasa api Pak, benar? Ya, avatar itu, ya, penunggang air. Ya. Biasa dibilang Ustaz, jangan kau jawab Ki. Ya. Iya. Karena nanti dikasih kembali Ki. Ya. Bapak dan saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita didik anak kita dengan memberi, ya, apa yang kita bisa. Masya Allah, saudara-saudara kita, para pejuang Palestina, ya, selama interaksi saya dengan mereka, menghargai apapun, ya, apapun yang kita berikan. Ya. Subhanallah, ya, beberapa program-program berjalan dengan sangat luar biasa. Ketika terjadi peristiwa Arab Spring ini, ya, Rabi' al-Arabi, terjadi kegonjang politik negeri Arab yang awalnya adalah penyumbang terbesar untuk bertahannya ini saudara-saudara kita di sana. 70% menghilang Pak, sampai 80%, tidak ada. Maka saudara-saudara kita di Palestina ini, ya, bergerak. Salah satu yang sangat luar biasa adalah ikon perlawanan di Al-Quds, namanya Syekh Raid Salah. Tahun 2013 beliau mendapatkan penghargaan King Faisal Award dari kerajaan Saudi. Ya, ini kayak Nobel Islam. Beliau kemudian sekarang beliau di penjara Israel, ya, karena aktivitas beliau. Tapi tidak main kirim-kirim roket Pak, ya. Tapi dianggap lebih berbahaya oleh Israel, ya.
Karena ini roketnya di pemikirannya dan spiritnya. Ya, terutama di Al-Quds, di jantung perlawanan, di Masjidil Aqsa. Beliau mempelopori bagaimana memelihara Masjidil Aqsa ini. Karena Israel ini berusaha supaya jatuh itu Masjidil Aqsa. Dibawanya itu Pak, digali terowongan Pak, dan dipersiapkan seakan-akan ada Haikal Sulaiman di situ. Dan mereka mempersiapkan satu waktu untuk memang merobohkan Masjidil Aqsa, dan langsung di bawahnya sudah ada kuil Solomon. Ya, tapi bertahan terus. Ya, bahkan ibu-ibu bawa masuk itu semen, disisipkan di bajunya. Ya, karena ditahan, diperbaiki. Mereka mengaji di situ orang-orang tua. Bagaimana mereka bisa mempertahankan Masjidil Aqsa? Yang rasional yang sekarang kita bisa pikirkan adalah orang-orang yang ada di sana. Bagaimana membuat mereka tetap bisa bertahan hidup dan tetap ada di sana? Iya. Nah, dibuatlah kajian. Pernah tahun lalu mungkin saya sudah sampaikan, tapi tidak apa-apa saya ulang. Dihitung kira-kira berapa kebutuhan dasar, ya, penduduk Al-Quds ini selama 1 tahun. Sampailah kepada angka 20 juta dolar. Ini kebutuhan dasar Pak, penduduk yang ada di sana. 20 juta dolar ini kemudian dipikirkan bagaimana ada wakaf produktif yang bisa menghasilkan itu. Ya, sampailah pada angka sekitar 200 juta dolar investasi untuk menghasilkan setiap tahun sekitar 20 juta dolar atau sekitar 270 juta dolar. Dari 270 juta dolar ini 7-10% insya Allah menutupi sebagian besar kebutuhan dasar daripada penduduk Al-Quds yang menjadi garda terdepan kita menjaga Masjidil Aqsa. Maka muncullah istilah Al-Murabitun, artinya orang penjaga Masjidil Aqsa ini. Bagaimana mereka menjaga? Salat di situ. Karena kalau tidak ada orang pergi salat situ Pak, dikuasai secara de facto oleh Israel. Bagaimana membuat mereka bisa eksis? Support mereka. Masya Allah, luar biasa. Syekh ini mensedekahkan 100 ribu US dollar untuk saudara-saudara kita, ibu-ibu, anak-anak yang menjadi korban perang di Suriah 2013. 100 ribu, sekitar 1,5 M, beliau jadikan sebagai modal awal mendirikan Yayasan Waqful Ummah di Istanbul, Turki, yang kemudian menjadi pengelola dan pengembang daripada wakaf umat yang kemudian berkembang. Masya Allah, bulan Oktober yang lalu kami berkunjung ke Istanbul. Ya, sudah pernah sampaikan di sini tapi tidak apa-apa saya ulangi. Ya, dari 1-2 apartemen dibeli. Ya, satu apartemen paling murah sekitar 750 juta sampai 1 M tergantung dari besarnya. Sekarang mereka sudah memiliki ratusan apartemen. Ya, tahun lalu saja kontribusi itu sudah sampai mencapai angka 8 juta dolar per tahun, ya, dari investasi. Ini namanya wakaf Pak. Dan dalam sejarah Islam wakaf inilah yang menjadi soko guru perjuangan. Kita ingat ada berita itu viral dulu, seorang ulama Aceh yang mewakafkan satu hotel di Mekah itu sampai sekarang. Ya, ketika diperluas Masjidil Haram, ada rumah yang merupakan wakafnya Utsman bin Affan. Sumur yang diwakafkan oleh Utsman bin Affan itu berkembang terus Pak, ya, sampai hari ini. Masya Allah, bukan air sumurnya, ya, tetapi bagaimana itu pohon korma, perkebunan yang sudah tidak ditahui bagaimana investasinya. Maka wakaf ini menjadi satu gerakan yang sangat luar biasa. Ya, ini yang bisa kita lakukan. Selain bantuan-bantuan yang sifatnya insidentil, ada sebagian orang yang berkata, kita kasih kirim obat terus, ya, baru kemudian nanti sebentar dilukai lagi, kirim tentara dong. Ya, betul. Kalau kita punya kekuasaan untuk itu. Tapi apakah kita punya kekuasaan? Kita punya kemampuan untuk itu? Ya, real belum. Ya, istilahnya, mari kita berpikir pada lingkaran itu tadi, the circle of control kita dan the circle of influence kita. Ya, kita berpikir dan bertindak di situ. Seperti dulu berpikirnya para pendahulu-pendahulu kita. Ya, orang-orang yang terusir itu, apa yang dia bisa lakukan? Bawa mushaf, perlihatkan. Ada yang bisa beritahu Pak Jokowi, ya, yang punya akses, ya. Apalagi mohon maaf bagi kita-kita yang dukung beliau jadi presiden dulu, ya. Ayo Pak Jokowi, ya, kirim pasukan perdamaian. Nah, ini kan minimal itu Pak, pasukan perdamaian lah dulu, ya, yang masuk akal, ya.
yang bisa diterima, kirim pasukan perdamaian, dan bisa Pak. Ini bisa kita lakukan. Kalau salah satu pernyataan daripada jamaah masjid musalla ukhuwah, jangan dipandang enteng Pak. Bikin surat pernyataan. Ya, apa tonji kita tidak didengar suara tak? 1 biji pasir, 2 biji pasir, 1 kerikil, 2 kerikil menjadi viral, ya. Masya Allah, semua masjid di Indonesia menuntut pemerintah Indonesia kirim pasukan perdamaian. Wah, bisa Pak. Iya. Pak Jokowi ingat, iya, Anda sudah disumpah, iya. Dan salah satu sumpah adalah menjalankan konstitusi. Dan konstitusi kita mengatakan, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Bisa, iya. Bikin viral, iya. Bagi para ustadz yang bisa kita lakukan, ajar umat tafkif tentang bagaimana Masjidil Aqsa, kedudukannya, keutamaannya, dan kewajiban kita terhadapnya. Kita punya 1 receh, 2 receh Pak, ya, biiznillah, ya, ini akan menjadi pionir untuk kebaikan. Jangan dipandang enteng Pak. Saudara-saudara kita di sana, ya, butuh obat Pak. Dari sana langsung kami butuh Ustadz, butuh Syekh Muhammad, ya, arsilana dawa, bahkan dokter. Ya, tahun 2008 kami mengirim dokter ke sana, ya. Sayangnya diblokir di Rafah itu, tidak bisa masuk. Ya, baru 2010 kami bisa masuk. Tapi sebagian saudara-saudara kita juga sudah masuk. Dokter-dokter ahli, terutama yang sangat dibutuhkan pada saat itu, karena ya sangat luar biasa, adalah dokter bedah, ya. Terutama ya bedah ortopedi, ya. Ya, tulang, ya. Karena banyak sekali yang ini alhamdulillah ada Komandan Dr. Aziz, ya. Beliau ini ketua Satgas COVID ID Sulawesi Selatan Pak, ya. Ada Dr. Icang juga, ya. Makanya saya pakai ini Pak, ya. Jangan sampai sama Satgas. Ustaz Rosi gini dia buka anunya Pak. Catat, lihat baik-baik ini, ya. Udah pakai ya. Ya, pada pakai ada Satgas Pak. Iya. Nah, semua kita bisa berperan. Kalau kita belum bisa sampai, niatkan Pak, niatkan, ya Allah, suatu saat sampaikan kami ke situ, ya Allah. Biarkan kaki kami bisa menjejak itu Masjidil Aqsa, ya. Dalam keadaan telah dimerdekakan, dan kita menjadi salah satu pejuangnya. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun daripada kebaikan orang yang melakukan perbuatan kebaikan. Ya. 1 rupiah Pak, kita berikan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi cikal bakal satu kebaikan. Alhamdulillah pada Ramadan yang lalu masjid kita, ya, ada 2 meter mewakafkan. Ada 1 orang yang kemudian menyempurnakan kontribusinya menjadi 1 meter. Jadi kalau jamaah ukhuwah 3 meter. Iya, Masya Allah. Nah, alhamdulillah kemarin saya berkunjung, 1 tower itu 1 tingkat sudah dibeli oleh Waqful Ummah ini, ya. Dan saya dibawa ke 1 kamar yang dia bilang, Indonesia, ya. Tal huna ghurfah, ya, kamar khusus Indonesia, ya. Kamar 212, ya. Luar biasa. Nah, Masya Allah. Luar biasa, Bapak dan saudara sekalian. Dan ini berkembang terus, berkembang, Masya Allah. Ya Allah itu yurbis sadaqat, ya, kesedekah yang sedikit Allah buat menjadi berkah, menjadi demikian banyak. Maka saya himbau, ya, apa yang bisa kita lakukan hari ini untuk Al-Aqsa, lakukan Pak, ya. Kalau masjid kita ingin melakukan penggalangan dana, ya, silahkan, ya. Ini adalah kebaikan yang sangat luar biasa, ya. Dan ini saya bawa oleh-oleh Pak dari Al-Quds, ya, dari kawan-kawan di sana. Nah, ini jam sudah mati Mia, ya. Tapi ini simbolnya Pak, ya. Inilah jam bergambar Masjidil Aqsa, ya. Saya tidak tahu, ya. Kita serahkan mungkin ke siapa yang mewakili pengurus masjid, ya. Iya, Pak Ketua atau, ya, kita yang paling dekat mungkin saja yang Pak Agus, ya. Ya, kita serahkan ke Pak Agus. Silahkan nanti mau digantung di mana supaya menjadi simbol bahwa Masjid Al-Ukhuwah, ya, akan selalu bersama dengan Masjidil Aqsa. Ya. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya.
Mau ditaruh di sini Pak, boleh juga setiap azan dilihat ya. Barakallahu fiik. Terserah ya, silahkan nanti dimusyawarahkan pengurus ya. Nah, alhamdulillah sertifikat wakaf juga sudah kami serahkan melalui Pak Mis yang ada di kampung sekarang. Mau dibingkai di sini atau ya nggak apa-apa. Kalau saya usulkan di masjid-masjid kita dipasanglah foto Masjidil Haram ya, foto Masjid Nabawi, foto gambar Masjidil Aqsa ya. Nah, saya sejak kecil kakek saya ya pasang di rumah 3 foto ini ya. Nah, sayangnya Masjidil Aqsa itu gambar itu saja. Jadi sejak dari dulu puluhan tahun saya kiranya itu Masjidil Aqsa hanya itu kubah yang di tengah. Iya. Nah, ini pentingnya untuk kita memberikan kontribusi Bapak dan Saudara sekalian, dan kita tentu yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa kemenangan itu pasti terjadi, Pak. Nah, ini ada buku yang saya rekomendasi bagi kita untuk membaca ya. Ini cukup banyak buku, tapi saya lihat yang dalam bahasa Indonesia ini yang cukup bagus ini ya. Buku berjudul Ensiklopedia Palestina bergambar, jadi enak ya. Mungkin bisa dicari di toko-toko buku ya. Tariq Suwaidan ini seorang aktivis juga, seorang dai ya, membuat ensiklopedia mulai daripada awal mulanya bagaimana dalam pertarungan modern ya, Masjidil Aqsa, perebutan dan seterusnya ya, sangat luar biasa ya. Tentunya bukan ini satu-satunya ya, tetapi ini salah satu. Kemudian Masya Allah, ini adalah buku yang berbahasa Arab ya, ini sangat bagus, judulnya Baitul Maqdis Kama Yusawwiruhul Quranul Karim, ditulis oleh Dr. Muhammad Ridwan Abu Bakar ya. Nah, ada juga buku luar biasa ya, luar biasa tentang bagaimana lahirnya Salahuddin dalam bahasa Arab ya. Bagaimana lahirnya Salahuddin, kalau tidak salah judulnya Kaifa ya Wulida Salahuddin, bagaimana lahirnya Salahuddin itu ya. Disitulah peran para ulama, dan Masya Allah ya, kami telah menginisiasi untuk mendirikan satu pusat kajian yang bernama Al-Aqsa Center ya, untuk kemudian mudah-mudahan bisa mengkhidmat kaum muslimin ya, khusus tentang semua yang berkaitan dengan Masjidil Aqsa dan Palestina ya. Dan insya Allah kami ya ini mohon doa ya, di Balitai di belakang salah satu ruangan nanti kita akan buat mirip-mirip bioskop kecil ya. Kemudian di situ akan ada film, akan ada gambar. Kalau orang masuk di situ seakan-akan dia rihlah ke Masjidil Aqsa ya, insya Allah ya. Nah, agar hati kita selalu tertaut di situ bahwa salah satu tanah suci kita sekarang kaum muslimin ini masih terjajah, Pak ya, dan kita perlu untuk berkontribusi insya Allah. Baik, saya kira ini yang dapat kami sampaikan, dan surat ini ya, insya Allah dengan terjemahannya kami akan cetak dengan terjemahannya. Mungkin nanti kita akan copy dan kita bagikan kepada ibu-ibu ya, terutama ibu-ibu ya. Nggak apa-apa digantung-gantung di rumah kita ya, akan menjadi inspirasi bagi kita semua ya. Dan nggak apa-apa, ini juga sebagai ya mimbab tahadduts bin nikmah. Ini paspor saya sudah berapa kali diganti, Pak ya, tapi ini saya tidak pernah mau kasih ini imigrasi ya, karena di sini ada stempel yang bersejarah ya, ada stempel yang bersejarah di sini ya. Nah, ini tanggal 29 bulan 6 2010 ya. Nah, saya mendapatkan visa untuk masuk ke border Rafah ya, dari otoritas Palestina ya, dari negara Palestina ya. Mudah-mudahan paspor-paspor kita berikutnya ya bisa terstempel di situ, stempel Palestina merdeka insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua, dan selanjutnya saya serahkan kepada ya. Ada sumbangan di Palestina. Masya Allah. Wih, iya. Selanjutnya ya, Masya Allah, Allahu Akbar, Masya Allah. Barakallahu fiik ya. Kita serahkan kepada Pak Taufik mungkin untuk memandu ya. Masya Allah, Barakallahu fiik ya. Silakan Pak Taufik ya, Ustaz Taufik untuk memandu kalau mau ada. Ya, sebelumnya
Ya, ini luar biasa belum? Ya. Weh, luar biasa. Takbir. Masya Allah. Namun sebelum kita lanjutkan, kalau mau ada penggalangan dana, ya. Kalau ada mau bertanya dulu, ya saya persilakan. Ya. Baik, izin Bapak Ibu, kita masih ada waktu sedikit sebelum penggalangan dana. Mungkin ada jamaah yang bertanya, 1-2 pertanyaan terkait materi yang disampaikan tadi oleh Ustaz. Kami persilakan. Mungkin ada yang ingin diperjelas, ada yang ingin ditanyakan kembali. Kami berikan kesempatan sebelum kita lakukan penggalangan donasi. Baik, silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Pak. Baik, Bapak, silakan. Disebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama, saya perkenalkan diri, saya namanya Lia Senawi. Oh iya. Iya. Pernah tetangga. Masya Allah, masya Allah. Menjalan beberapa Pak di jalan Delima ya. Jalan Durian. Masya Allah. Manggala. Luku Manggala. Alhamdulillah. Saya itu semesti dari kecil dulu. Masya Allah. Rumahnya Pak Adnan. Masya Allah, masya Allah. Jadi begini. Iya Ji. Kalau saya melihat simpelnya, mungkin sih ini pertanyaan dulu. Ini kan sekarang sudah kelihatan kekuatan Islam sudah atasnya. Saya melihatnya sih Israel itu bukan negara yang terlalu Islam. Sementara kalau kita kumpulkan Islam seberapa besar begini gitu. Ini mungkin yang menjadi pertanyaan bagi kita umat Islam. Dan jelas kan ada namanya PBB itu. Mungkin semuanya bertahu, mungkin berbicara lain. Oh, orang Islam tidak bersatu ya. Iya. Itu bukan hanya misalnya negara Arab ini berapa orang, tapi selesai sudah gitu. Itu tidak selesai ini masalah ini kan sudah puluhan tahun. Iya. Kira di mana? Masya Allah. Kalau PBB dibuka dengan negara Islam pun tidak bisa. Ini jelas memperlihatkan bahwa kekuatan Islam itu hanya nama aja besar. Dan pada saat ini negara apa yang ternyata penjajahan adalah dunia itu mungkin bisa jelaskan. Baik, iya. Lanjut Ustaz Taufik ya. Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat luar biasa Pak, dan menjadi pertanyaan kita semua. Ya. Umat Islam hari ini berjumlah hampir 2 miliar Pak. Hampir 2 miliar. Berarti ada 4 miliar tangan. Ya. Setiap tangan tempeleng saja itu Israel. Teler nih Pak. Iya. Tapi kemana 4 miliar tangan itu? Kita, kata orang, sejarah itu akan selalu berulang. Apa yang terjadi pada hari ini, ya, adalah apa yang terjadi dulu juga Pak. Ketika tempat yang sama dijajah oleh kaum salibis. Ya. Kalau kita hitung berdirinya Israel itu tahun 1947 dan sekarang sudah 2021, berarti ya sudah hampir berapa tahun? Sekitar 70-an tahun ya? 70-an tahun. Nah, 74 tahun. Ya, kalau dibandingkan dengan zaman Salahuddin dulu, mulai didudukinya Al-Quds itu sekitar 90 tahun, 98 tahun Pak. Dan lebih menyedihkan lagi karena Masjidil Aqsa itu, kalau sekarang ini masih kita pakai salat, ya, secara de facto kaum muslimin masih bisa pakai salat. Kalau dulu diduduki itu Pak Masjidil Aqsa, sebagian jadi kapel atau gereja kecil, sebagian jadi barak tentara, dan sebagian jadi kandang kuda dan kandang babi. Maka seorang menulis syair kepada Salahuddin dan mengatakan, nahnul munajjas fi baitil muqaddas. Iya, kami ini sudah penuh dengan najis di tempat yang paling suci. 98 tahun azan tidak berkumandang Pak. Sama dengan kita. Kaum muslimin pada saat itu walaupun ada namanya khilafah tapi simbol saja. Ya. Inilah yang disebut dengan zaman ad-duwailiyat. Ya, negara-negara kecil. Khilafah itu simbol saja. Ya. Yang ada adalah negara-negara berdaulat kecil-kecil, berpecah-pecah. Tetapi dengan taufik Allah, dengan perjuangan tiada henti, dari satu ke generasi-generasi yang selanjutnya berhasil kembali direbut. Dan ini menjadi rahasia Pak. Para ahli sejarah Islam telah menyampaikan satu rahasia sejarah Islam ini. Kapan itu Masjidil Aqsa ini bukan sekedar simbol, sebagai
Ya, ini epicentrum kekuasaan dan kejayaan umat. Kapan itu Masjidil Aqsa berada dalam kekuasaan kaum muslimin, maka pada saat itulah kejayaan Islam. Kapan Masjidil Aqsa itu berada di bawah kekuasaan selain orang Islam, maka itu adalah zaman keterpurukan umat. Jadi sudah berapa tahun ini? Sudah lebih 70 tahun Pak berada di bawah kekuasaan Yahudi. Sebelumnya itu 28 tahun sebelumnya ya menjadi negara mandatori Inggris. Ya. Nah, sudah hampir 90 tahun juga ini. Ya, yang paling menyedihkannya ini sekitar 70 tahun terakhir ini, Pak. 70 berapa? 78 tahun. Kalau dihitung dari 1947. Tetapi apakah umat diam? Kita harus yakin, Pak. Kita harus yakin. La tazalu min ummati la tazalu ta'ifatu min ummati 'alal haqqi wa hum dhahirun. Akan selalu ada saja orang-orang yang dipilih oleh Allah dari kalangan umat ini, orang-orang yang berada di atas kebenaran dan terus berjuang. Dalam penjabaran hadis itu beberapa riwayat menyebutkan ya, isabatun ya, akan ada orang-orang yang yuqatiluna fi aqtafi Baitul Maqdis. Mereka berjihad di sekitar Baitul Maqdis. Ini yang terjadi, saudara-saudara kita sana berjuang. Nah, kalau Islam di mana hadir kita? Mari sekarang kita belum bisa hadir dengan kaki kita, maka kita hadir dengan hati kita, dengan pikiran kita. Insya Allah akan ada waktunya untuk kemudian Allah menganugerahkan kepada kita kesempatan. Mungkin bukan kita, wallahu a'lam. Tetapi kita didik anak kita mempunyai semangat seperti itu, kepedulian seperti itu. Jangan kita berkata, di negeri kita ini banyak juga masalah. Yakinlah bahwa semangat membebaskan Al-Aqsa itu akan menjadi spirit termasuk untuk memperbaiki negeri kita, menguatkan keumat Islam di negeri kita, ya. Dan itu semua akan menjadi sesuatu yang sifatnya akumulatif keumatan, dan pada saatnya nanti biidznillah taala, ya. Para pejuang-pejuang Palestina, di antaranya Syekh Ahmad Yasin, itu beliau menyatakan insyaallah daulat Israel ini akan runtuh pada sekitar tahun 2030-an. Iya. Ketika sebelum beliau syahid, ya insyaallah, beliau mengatakan insyaallah. Ya, mungkin sebagian orang, dari mana pertimbangannya? Masya Allah. Kalau ada kesempatan, ya, kita akan bawakan satu materi irhasatul Qur'aniyah. Iya. Bagaimana isyarat-isyarat Quran tentang kemenangan kita. Harus yakin dulu, Pak. Ya, umat Islam banyak masalah, tetapi umat Islam ini umat termulia. Seburuk-buruknya umat ini, Pak, masih lebih baik daripada umat-umat yang lain. Iya. Sehebat-hebatnya umat yang lain, masih lebih ada yang lebih hebat di kalangan umat kita. Yakinlah itu. Kita harus punya izzah. Walaupun sekarang kita punya masalah, ya, tapi kita adalah umat yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbagai masalah kita, pada saatnya akan lahir Salahuddin, dan bukan Salahuddin satu orang, beribuan Salahuddin akan lahir biidznillah taala. Tidak ada yang namanya keabadian, Pak. Iya, mau Amerika, Soviet yang demikian hebatnya dulu runtuh, Pak. Ya, kenapa Soviet runtuh? Akhirnya menjadi Rusia, menjadi sang kecil, menjadi negara-negara yang terpencar. Karena mereka tidak bisa lagi membiayai perang di Afghanistan, berhadapan dengan para mujahidin. Iya. Nah, siapa yang pernah berpikir dulu lempar batu, ya? Ketika kita masih kenal di dalam berita, ya, cuma lempar-lempar batu itu. Sekarang lempar roket, Pak. Ya. Nah, roket, ribuan lagi roket. Dari mana itu semua? Dari sini, mulai dari sini. Maka kita mulai dari sini. Benahi ini, Pak. Akidah bahwa apa yang kita lakukan insya Allah akan bermanfaat, ya. Dan mari kita berpikir itu tadi, apa yang kita bisa lakukan? Ya, oke lah kita prihatin dengan pemerintah-pemerintah dunia Islam ini yang seakan tidak peduli. Tapi kita tidak bisa kuasai mereka. Paling banter kita cuma bisa menyeru, kita cuma bisa menghimbau, kita cuma bisa doakan diberikan hidayah. Tapi Allah akan tanya kita tentang apa yang kita lakukan. Allah berfirman dalam Al-Quran, wala tus'aluna amma kanu yaf'alun. Kau tidak akan ditanya tentang apa yang mereka kerjakan, tapi Allah akan tanya kau apa yang kau sudah kerjakan. Itu. Begitu, Pak. Terima kasih banyak. Ya. Baik, cukup jelas ya. Berhubung waktu, Bapak Ibu jemaah, kita lanjut ke sesi pengumpulan donasi. Kami mau menawarkan kepada Bapak Ibu, apakah kita langsung lakukan secara terbuka, Bapak Ibu di sini, atau nanti bisa dua cara, kita lakukan terbuka sini, nanti kita lanjutkan di grup masjid, atau ada tawaran lain dari Bapak Ibu sekalian. Kalian silakan. Mungkin ada saran.
Usul Pak, ya. Siap. Karena sebagian yang hadir mungkin bukan jamaah tetap Baruga, ya, ukhuwah, jadi kita seperti yang tadi itu, kita buat 2 cara saja, ya. Mungkin silakan dipandu Ustaz Taufik. Baik. Jadi kita mulai secara langsung di sini, secara simbolis tadi sudah diserahkan. Ya, ini secara simbolis, alhamdulillah sudah ada celengan Salahuddin, ya. Masya Allah, ya. Masya Allah. Baik, silakan. Bang Danis, ya, Masya Allah. Yang mau menyampaikan komitmen, yang langsung mohon dibantu dicatat, Bang Yusril, ya, ya, bantu catat, ya, ya. Bang Danis, Masya Allah, Allahu Akbar. Tabungannya Danis, Masya Allah. Barakallahu fiik, ajarakallahu fima a'tait, wa barakallahu fima abqait. Barakallahu fikum, nak. Iya, Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. 1 juta. Ustadz Farul Rosi dicatat 1 juta, ya. Ini juga tabungannya, Masya Allah. Ananda Abdullah Al-Jazari 200.000 rupiah, ya. Masya Allah. Ustadz Farul Rosi 1 juta rupiah. Masya Allah. Pak Coach Samril, ya, 2 juta rupiah. Masya Allah, barakallahu fikum. Catat, nak, ya. Pak Bambang sendiri 5 juta. 5 juta rupiah. Takbir, Allahu Akbar. Barakallahu fik. Ya. Subhanallah. Pak Agus, ya, 5 juta rupiah. Jazakumullah khair, ya. Masya Allah, tabarakar rahman. Ya. Baik, Mas Dara. Ya. Siapa? Siapa? Oh, kasih jalan. Oh, Masya Allah. Luar biasa ini anak-anak. Ya, silahkan. Jadi yang bawa dana cash, ya, silahkan. Ya. Luar biasa ini anak-anak ini, ya. Masya Allah. Memang belum sempat ya. Barakallahu fikum. Nanti insya Allah, ya, melalui Pak Taufik, ya, kami juga bisa membantu, ya, bisa menjapri yang di luar jamaah Masjid Al-Ukhuwah, ya, insya Allah. Nah, barakallahu fik, ya. Ini silahkan disimpan, Mar. Ya, ya, Masya Allah, barakallahu fik. Iya. Tabe. Iya. Bantuan ini. Bisa langsung disampaikan. Adapun Bapak Ibu yang ya, belum berkesempatan bawa dana tunainya, bisa disebutkan saja nominalnya. Nanti kita nanti kita catat. Ya. Mar, kesana Mar. Ya, Tabe. Ya. Silakan jalan, Mar. Ya, Masya Allah. Hati-hati jatuh. Ya, Ya, Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Insya Allah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, nanti akan dipandu oleh Ustaz Taufik, ya, untuk jamaah kita, dan mungkin nanti ada yang ingin menyampaikan juga, ya, bisa melalui Pak Taufik atau Pak Mis, ya, atau kami juga akan membantu bagi yang di luar jamaah Baruga, insya Allah. Saya kira begitu, Ustaz Taufik, ya. Saya serahkan kembali pada beliau. Baik, terima kasih Ustaz atas pencerahannya pada hari ini. Baik, Bapak Ibu, mungkin